Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grahita Retno dari Universitas Nasional, jurusan Manajemen. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang Indeks Pembangunan Manusia. Pengertian IPM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Supono di tahun 1999, IPM adalah indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Indeks pembangunan manusia itu adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara yang maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Dan juga IPM ini untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pengukuran IPM ada 3 komposisi indikator. Yang pertama, tingkat kesehatan diukur dari harapan hidup saat lahir atau angka harapan hidup. Yang kedua, tingkat pendidikan diukur dengan harapan lama sekolah. Dan yang ketiga, standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita per tahun. Komponen yang pertama ada angka harapan hidup. Angka harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Faktor penyebab panjangnya umur manusia itu ada pola makan, lingkungan, stres, atau penyakit bawaan dari lahir. Faktor kesehatan yang mempengaruhi usia harapan hidup ada gizi, merokok, menopause, dan osteoporosis. Lalu komponen kedua ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini di sini ada menghitung indeks pembangunan manusia. Dimensi pertama ada dimensi kesehatan. Indeks kesehatan rumusnya adalah angka harapan hidup dikurang angka harapan hidup minimal per angka harapan hidup maksimal dikurang dengan angka harapan hidup minimal. Yang kedua adalah dimensi pendidikan. Di dimensi pendidikan ini harus menentukan 2 faktor dulu. Ada IHLS dan IRLS. Yang pertama IHLS. IHLS ini rumusnya adalah HLS dikurang HLS minimum per HLS maksimum dikurang HLS minimum. Yang kedua adalah IRLS dengan rumus RLS dikurang RLS minimum per RLS maksimum dikurang RLS minimum. Selanjutnya, setelah keduanya ini udah diketahui nilainya, indeks pendidikannya itu adalah IHLS ditambah IRLS, kemudian dibagi 2. Yang ketiga ada dimensi pengeluaran. Indeks pengeluaran ini rumusnya ada indeks pengeluaran dikurang dengan indeks pengeluaran minimum per indeks pengeluaran maksimum dikurang dengan indeks pengeluaran minimum. Setelah semuanya diketahui dari dimensi kesehatan, pendidikan, pengeluaran, baru bisa kita cari IPM-nya. Rumusnya adalah akar pangkat 3 dari indeks kesehatan dikali dengan indeks pendidikan dikali indeks pengeluaran dikalikan dengan 100. Nah, di sini udah teman-teman lihat ada tabel indikator nilai minimum, maksimum, dan saya mengambil data tahun 2016 untuk IPM Kota Depok. Sekarang kita mulai perhitungan IPM di Kota Depok tahun 2016. Yang pertama ada indeks kesehatan. Ini udah ada rumusnya yang kayak sebelumnya. 74,01 data dari 2016. 20 itu nilai minimum, 85 maksimum, sehingga di total adalah 0,831. Yang kedua ada indeks pendidikan.
Di indeks pendidikan ini kita harus cari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. HLS itu harapan lama sekolah. Nah, di sini ada 13,86 itu data dari 2016, 18 itu maksimum, 0 minimumnya, sehingga di total 0,77. Selanjutnya ada rata-rata lama sekolah 10,76, ini data dari 2016, 0 itu minimumnya, 15 maksimum, sehingga di total 0,72. Kalau kita udah diketahuin harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, bisa kita cari indeks pendidikannya. Indeks pendidikan itu indeks harapan lama sekolah ditambah dengan indeks rata-rata lama sekolah dibagi 2. Jadi 0,77 ditambah 0,72 itu dibagi 2. Hasilnya 0,745 untuk indeks pendidikan. Selanjutnya ada indeks yang ketiga, yaitu indeks pengeluaran per kapita. Di sini ada rumus seperti yang kayak tadi. Ini ada data dari tahun 2016 di Kota Depok. Ini nilai minimum dan ini nilai maksimumnya. Sehingga kalau di total hasilnya adalah 0,53. Setelah kita ketahui indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran per kapita, baru kita bisa mencari nilai IPM-nya. IPM itu apa sih? IPM adalah akar 3 dari X1 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X3 lalu dikali dengan 100. Seperti ini. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya, sehingga kalau kita total hasilnya adalah 78,58. Setelah kita tahu nilai yang kita cari tadi, ada kelompok nilai IPM. Di sini kita bisa lihat ada kategori tinggi, menengah atas, menengah bawah, atau kategori rendah. Jadi, nilai IPM Kota Depok pada tahun 2016 adalah sebesar 78,58. Maka termasuk dalam kategori menengah ke atas. Dalam kinerja pembangunan, kualitas hidup masyarakat dan kinerja pemerintah dianggap baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.